Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9. Kami di sini akan memenuhi tugas kelas. Perkenalkan, nama saya Farhana. Nama saya Fitria Rekasari. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang peran sektor industri dan pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Akan menjelaskan tentang peran sektor perindustrian. Sektor industri di Indonesia menghadapi pukulan keras di tengah pandemi COVID-19. Sebagai penyumbang 20% PDB nasional, hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 2020 dan 2021 saat ini. Sektor industri non-medis mengalami dampak dari wabah COVID-19 ini. Menaruh bidang ekonomi Kementerian Kepercayaan Pembangunan Nasional ataupun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dari Prijambodo. Dampak yang dialami industri ini telah mempunyai pemerintah barang atau jasa dari pasar domestik dan global. Akibatnya neraca perusahaan ataupun keuangan perusahaan terganggu dan terjadi pemutusan hubungan kerja. Pengangguran meningkat, konsumsi masyarakat melambat karena kehilangan pendapat. Sementara terkait pengangguran tenaga kerja industri, data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan 5,5 juta tenaga kerja industri sudah dalam status tidak bekerja karena PHK ataupun di rumah tanpa mendapatkan gaji. Dari angka tersebut, sekitar 3 juta merupakan tenaga kerja industri kecil dan menengah, dan sekitar 2 juta berasal dari sektor industri sedang dan besar. Angka ini merupakan 12% dari total tenaga kerja industri nasional yang secara keseluruhan mencapai 19,8 juta tenaga kerja. Sedangkan penurunan utilisasi industri ini juga terjadi di subsektor unggulan seperti industri makanan dan minuman, industri kimia dan farmasi, industri otomotif atau alat angkut, industri barang logam dan elektronik, serta industri teknitis dan pakaian jadi. Padahal menurut Sigit, 5 subsektor industri inilah yang banyak berkontribusi pada produk domestik bruto dan penghasilan devisa negara dari ekspor. Dan menurut pendapat masyarakat, seharusnya wabah COVID-19 saat ini merupakan krisis yang sangat berat. Namun ada optimis baik dari sektor pemerintahan maupun pelaku industri untuk mendapatkan melewati krisis ini. Beberapa penyesuaian tentunya harus dilakukan dengan lebih baik lagi yang berada di tataran kebijakan, termasuk protokol kesehatan yang harus disertakan. Untuk merealisasikan optimisme tersebut perlu adanya kerjasama dan sinergi lintar sektor, di antaranya kementerian dan lembaga-lembaga pusat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan serta pemerintahan dan pihak industri. Terlebih lagi, sinergitas juga diperlukan pada internal pelaku industri, misalnya pengusaha dan sekitar pekerja perlu ada harmonisasi yang baik. Penyesuaian tersebut perlu segera direalisasikan karena akan mempercepat rekonversi bis yang diproyeksikan dalam perlangsungan pada tahun 2021 dan 2020 nanti. Selanjutnya di sini saya akan meneruskan penjelasan dari sahabat Fitri yang mana tadi sudah dijelaskan tentang peran sektor industri. Dan di sini saya akan menjelaskan peran sektor pertanian di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 banyak variasi yang Di masa pandemi COVID-19, efeknya sangat bervariasi terhadap berbagai sektor perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah sektor pertanian, di mana sektor pertanian ini merupakan dampak yang paling kecil daripada sektor yang lainnya. Hal ini terjadi karena dampak dari pembatasan sosial akan relatif minimal pada sektor pertanian. Krisis pandemi COVID-19 itu terjadi pada bulan April 2020, di mana
pada saat itu terjadi sektor manufaktur dan industri secara umum akan terkena dampak yang cukup masif. Adapun sektor pariwisata, di mana sektor itu merupakan dampak yang cukup parah daripada sektor yang lainnya. Dan kenapa sektor pertanian merupakan dampak yang relatif paling kecil? Karena pusat produksi pertanian bukan di wilayah padat penduduk, dan sektor pertanian terutama tanaman pangan secara umumnya tidak akan separah sektor lainnya. Ketika terjadi krisis, ini terjadi karena sifat barang-barang pertanian tanaman pangan yang elastis permintaannya rendah. Ketika ekonomi mengalami periode booming, permintaannya tidak akan meningkat besar. Demikian pula ketika terjadi resesi, permintaannya tidak akan menurun drastis sejarah krisis di Indonesia. Dengan berkurangnya ekspor karena resesi global dan menurunnya aktivitas pariwisata, dampak restriksi sosial terhadap aktivitas ekonomi lah yang justru akan menjadi sumber pemicu utama resesi. Resesi akan mempunyai ongkos sosial ekonomi, apalagi di negara-negara sistem jaringan jaringan sosialnya yang tidak begitu kuat. Sektor yang terpenting dalam masa pandemi COVID-19 adalah sektor pertanian karena merupakan bahan pokok masyarakat. Tetapi harganya akan sedikit tertekan ataupun meningkat karena merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting dan merupakan kebutuhan pokok yang utama. Jadi sektor pertanian adalah penopang ketambangan pangan yang akan krusial dikala krisis ekonomi. Ini bukan hanya sebatas bertahan hidup, tapi masalah asupan gizi masyarakat membuat sistem produksi pertanian dalam negeri menjadi krusial. Selain itu, pandemi COVID-19 juga belum menunjukkan kepastian kapan akan berakhir, sehingga penyambutan restriksi sosial atau PSBB bisa saja akan tertunda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.